Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ngaji kilatan ya mau nyenggaki sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan das. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkip. Nabi Muhammad sholli alaih, sholli itu malah perintah, berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Mahfud, Kiai Robah, Kiai Afif, sedanten putra-putranipun keluarga Mbah Maksum, Kiai Syekhun, sedanten guru-guru bunyai ingkang kula hormati. Kula niki basa Jawa napa basa Indonesia? Jawa mawon nggih. Kula badhe matur tentang sanad ya. Terus termasuk khususiyatu hadil ummah. Termasuk keekhasan umat ini adalah punya sanad muttasil, punya silsilah, punya mata rantai keguruan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali matur, saya mungkin tanggal sedoso ya, tanggal 10 November kula teng Termas. Di Termas di keluarga besar Kiai Mahfud. Kita tahu Mbah Maksum ini pernah ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, juga tadi kula kok fisik nganggo hati tuh. Ngomong fisik nganggo hati. Betul. Kalau terusakan ya, terus min khoso isi hadil ummah atau termasuk khususiyatu hadil ummah adalah sanad keguruan. Sing sanad keguruan niki muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terputus. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Iku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Dan Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nak Ibrahim iku mboten Yahudi nggih mboten napa Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti ini monggo Pak Marzuki.
Monggo Pak Marzuki Mustamar, monggo. Jawa Timur. Monggo bisa. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim niku gadah zuriyah namine Yahuda niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas ini saged agama, saged marga, saged nama kerajaan. Iku orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat baik, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik, kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Manaf andaikan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo andaikan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab kados para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ihya. Andaikan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat, bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah, tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah, status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesestatusan Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun apa? Nasrani. Maka kalau mau matur min khoso isi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hashim ngaji sama Syekhona Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hashim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu. Dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah jadi ibunya Kiai Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernah bulik namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu.
Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga kalau anaknya pegawai BUMN, itu juga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kiai gede, tamune akeh, duit akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jampul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada kiai Madura itu nak moco kitab rapati iso. Tak tanya, teman saya, yang kiai ini teman saya, bukan semua kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak katanya. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta Gus, asal saya bisa baca kayak jenengan. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya itu, buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab, buyut saya dari bapak itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi, saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Mukhid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Kiai Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian apa? Generasi, saking susahnya apa? Kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Qara'tu ala syekh. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu enggak benar seperti itu. Karena dia sebetulnya tidak mustakil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu tidak ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Karena nanti terus rokokan ambil omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja nggak tahu dia pinter, nggak aja nggak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya, termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya, karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu, orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja nggak tahu maknanya lam tarjiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tarjiman. ya bingung. Kok saya sampai apa?
Madatul kalimah dari apa, mustaknya apa, sorofnya. Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman. Dia bacanya langsung lam tardiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon lah di dukun ini, orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Jika kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin. Itu gurunya pasti tahu. Locong kok Amrin ada wawunya, berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak, murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini senrak kuwe cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nekai zaujatul ab. Saya ulang lagi ya, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menekai istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu, artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat sing telu gonta-ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak iskal, karena kaulang lagi ya, sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu, mosok wong kok dilarang kawin bojone bapak? Ya mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang, wong karuan ndak mungkin terjadi. Tak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul gitu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka. Kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abika. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa, kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mengkotak, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah, karena baca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri, terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih, saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya ini sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i.
Itu dites begini. Kata Sufyan As-Tsauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makinnatiha. Gurunya yang satu tidak baca makinnatiha tapi min wakanatiha. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibedai mesti jawab ini, kurang penggawean apa ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur. Tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nak digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang as'ama atau aisara berarti buruk. Itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Nak terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu ta'ir. Ta'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fi taatillah atau fi maksiatillah. Nangis gurunya. Padahal pas itu Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pintere ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin, karena ngajinya sorokan, mustaqil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nak dijawab fasik padha karo ngukumi nek kae wong sak Indonesia agak sah mergo waline napa? Kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan ra kepengin nek kae wong sak Indonesia sah. Iya aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi boten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu dia bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe ku muridku tenan kata. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorokan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan das. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkip. Nabi Muhammad sholli alaih. Sholli itu malah perintah. Berarti kiaimu sholli alaih. Berarti Pak Yai, kowe semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai. Ali ngatasin mun jenengan mawon sing maca sholawat. Nah, berhubung itu bahasa Arab gak ketara salahe kan gitu. Adat-adat ngono iku mareni gitu. Itu naif. Mestinya kan qala Rasulullah sallallahu alaihi itu sholat alaih lah, paling enggak ada dhamir mustatir yang kembali ke Allah. Nah kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaih, coba sampean maknani sholli alaih. Sholli ya syekh alaihi ala nabi. Kacau enggak kira-kira ada kan dengar orang yang ngerti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mergo ora salah wong. Jadi penak weh. Kalau saya tangisan, nak pondok gede weh salah oleh maca sholawat mulai sing pondok cilik. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu itu orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi, karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar.
Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al qatil. Oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasul. Fama balul maktul. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebut maktul, oke dia maktul, tapi mentalnya qatil. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya qatil apa maktul? Qatil, karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta, tapi status mentalnya qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel, itu mentalnya semuanya qatil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib, niatnya dia tetap qatil sebagai pembunuh. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan, karena tadi ada sorogan. Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadza, aro'aitukum kadza. Nah, ini terakhir, qadiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek, dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Jika Allah kalau ngendikan, nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa, Fir'aun Tuhan nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jika orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani bumi? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibn li sorhal la ali ablul asbab. Sudah, saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi bilang, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar, iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Kan Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, aro'ait, itu diulang-ulang. Ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu ini bacanya yajibu apa yajubu. Kalau di hadis al-Islam yajubu ma qablah, mergo maknane yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu yajubu ma qablah. Itu bacanya bukan yajibu tapi apa? Yajubu ayaktau. Nah kalau pas ini kamu baca yajibu kan, al-Islamu te Islam yajibu, pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang, karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasi, enggak. Yang menyediakan itu kita, di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI lah, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Ya ini dewe maca terjemahan.
Ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang perkara ndelok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa sebenarnya, orang ndak alim itu ndak apa-apa, ndak dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim itu semani masalah kan itu. Kon ngaku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu ndak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu Nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atbahuka. Saya bermimpi, mimpi anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak, jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangdur madza tara. Menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi jika dapat ganjaran dua kali, nurut bapak ya nurut pangeran, atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fangdur madza tara. Qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail, aku dikongkon pangeran nyembelih kowe, ayo nang tak sembelih. Tak oleh bantah, nurut. Tidak ada seperti itu. Itu lagi-lagi yang ada itu di ngaji Sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah Sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tujami Bari Rasulillah. Ketika saya di Sarang ya Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, tinggal beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya, menurut Imam Syafi'i zakat zuro itu kan hanya yang muqtad, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani itu saake wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao suge-suge ra wajib zakat. Mergo sing ditandur mboten apa? Muqtad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye? Kayake gak adil. Gamun itu hanya guyon-guyon gitu. Mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, "Cara kowe wajib gak?" Ya nak jenengan muni wajib, kula muni wajib, nak mboten nggih mboten, wong kula murid temen. Terus jare Mbah Mun, ora iso kowe kudu melok nak muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'ala man huwal qudwah li hadhil ummah ay yuftiya bima huwal aslah di hadil ummah. Jadi orang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al aslah li hadil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al qudwah li hadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dhewe. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah li hadil ummah itu wajib napa boten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat napa boten? Yo karek kue. Nah dulu saya iskal sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa, kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu enggak boleh hanya gurunya paham, muridnya tidak. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amlah. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qardawi yang ngutip Ibnu Katsir kan, semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, atmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah mimma akhrajna lakum minal ard. Ma itu umum, apa saja. Ya pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al-fawaqih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih harusnya wajib zakat. Nah saya
kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahhab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muktad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye toh kiai. Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai iskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini, setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik. Sakjane Abu Hanifah, tapi orangnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kapundut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Kita bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa? Sawah Tegal karena nggak bisa sedekah. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta gitu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik. Dibayari sama Imam Malik ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah. Sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah. Belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak. Pernah saya hitung tuh sekitar hampir 40 juta. Karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram. Ada yang mengatakan 4,20 gram. Nah, tak hitung itu sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal. Kiai iki melarat sing tak belor atau nyangoni, kiai sugih nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata kiai sugih itu ya manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum kiai melarat karena zuhud, bebas hisab. Jadi hisab apa nih ora dipopo kan itu terus. Bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah. Karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan. Jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimatu madkhin. Karena Israel maknanya hamba Allah. Jika ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin Bani Israel. Sekarang enggak. Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kaza, maknanya uharrimu kaza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh. Kalau bahasa dulu, dia hukumnya kafir, makruh. Hukumnya syirik, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern makruh itu dunal haram, sesuatu di bawah haram namanya apa? Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Jika Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, al-Kufah la tafi, wong Kufah itu ora tau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Said Husain ngintikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun wa Balaun. Nah, sekarang terus jadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa?
provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan banyak. Dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar. Dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai kalau ngitung uang itu menurut saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya. Ben santri ini ra kepikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini duwe akeh mbok melarat itu udah tak kepikiran santrine nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau ngitung uang itu di ruang tamu banyak lagi emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal, ini kiai kok malah Imam Malik wis tak anggap kedunya iki malah parah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ajibta min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah, kamu kaget dengan peristiwa ini. Iya, kamu kiai kok kaya raya. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih iki tak kekne wong-wong nakal, ben dienggo nglonte, dienggo demenan. Ampun. Islam kuat beli kuda, kok beli khimar haram. Mergo al-Islam ya'lu wala ya'la. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova, kok numpak beli carry butut itu haram karena dzillah. Itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter. Pinter dia. Iya. Nak kiai tak haramno sugih. Terus sing sugih wong fasik yo repot dunya. Kiai tak haramno jabat, sing jabat wong fasik, amen perda nglindungi tempat-tempat mak, iku ya terus repot. Nah sanad itu sampai Imam Ghazali, termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Mbah Mun al-intisar lima dzaibi syaihina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yadfaul insan anafsi adil terusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabihi domirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Eropa pernah bupati, Gus Yasin putra Mbah Mun wakil gubernur. Itu panjang, sanad pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat ya biar yang jabat orang fasik, nanti perdanya menguntungkan ahlul fiqih dan seterusnya dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya soro. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan kiai Eropa tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Wis tenang yakin sekarang datang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak, jadi wah mata wong itu. Nah nanti itu ke kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rosin. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Basal. Karena memang sepupunya mbah saya. Kemarin di Termas, jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram undang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah, aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Mergo ngatur sing luwih tuh, wah. Jelas itu jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas cara fikih seperti itu. Kamu nggak boleh bantah hukum. Nah kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu. Ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya la yatufu bil bait uryanun wala kadza wa kadza. Ka'bah harus steril dari berhala. Ka'bah nggak boleh ada orang telanjang tua. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat.
Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Coba misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini. Terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan? Kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang semacam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Jika semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh ya. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangdur madza tar. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdullah bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, Iqra alayyal Qur'an kata Rasulullah. Aqra'u wa 'alaika unzil. Mosok kula sing maos Nabi kan Quran diturunke ning jenengan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku seneng nak sing maca wong liya. So, Abdullah bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa idzan ainahu tadrifan, terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut,
diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka ada taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka?
Ndak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama Wahsy karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya enggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu, nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia, yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun lin nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng
Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan itu. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh Habib. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau, makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi
ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunahul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umroh ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya, kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca di halaman, tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi, wa yalbasu ma yajidu, wa yarkabu ma yajidu, mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank
Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-akid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan pas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ra iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab madaih, tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab
Saya baca dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zurhiban tasdadhuban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat wa marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat. Sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah. Dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad angkat kepala kamu minta apa saya turutin dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang. Jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti su'ul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga.
Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah, itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahlil ma'asi itu kebetulan itu udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya.
Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa dielmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui
Singkat cerita orang Bedui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan,
Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuhnya. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah. Gitu. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu, ya ada. Ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu, yang sama jenengan Dunia kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau, makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu.
Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunahul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman, tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi, wa yalbasu ma yajidu, wa yarkabu ma yajidu, mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka.
Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamer atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andekan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring sewu ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya. Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa.
Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma'ami muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasbihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima.